Oke, halo semuanya, ketemu lagi dan balik lagi di konten Tawa. Tanya-tanya bersama Wasa sambil ketawa-tawa. Kepanjangan kira-kira kayak gitu, Pak. Harus ada ketawanya ya. Iya. Jadi nggak boleh serius banget. Iya dong. Iya, iya, iya. Oke, teman-teman, untuk episode 3 kali ini gua ngundang salah satu teman baik gue juga, namanya adalah Mario Kacang. Yes. Bisa dilihat Instagramnya, seperti biasa rata-rata teman gue tuh udah centang biru semua tapi gue belum, men. Beliau Kecelakaan itu. kecelakaan. Semuanya begitu rata-rata emang kalau dibilangin soal centang biru tuh, semua kecelakaan. Mario Kacang ini adalah seorang singer atau penyanyi bahasa Inggrisnya ya. Kita mau nanya-nanya perihal gadget sekarang dari sisi seorang penyanyi. Biasanya kan ya sisi gadget dari seorang, kemarin ini udah kita bahas dari seorang fashion enthusiast, terus ada juga dari sneakerhead si Iser. Nah, sekarang beliau juga pecinta atau penyuka sneaker juga. Enggak sih gue, Jordan aja gue. Jordan aja ya? Oh, kena Kalau Jordan yang aja. sneakers lain gue kurang tahu, kurang paham. Oke, Pak. Jadi kayak yang biasanya gua tanyain ke teman-teman yang mampir, handphone lu sekarang tuh pakainya apa? Sekarang gue ini pakai iPhone 11. Salah. Bener-bener. Iya, iPhone 11 Pro doang. Pro doang. Pro ya, iPhone 11 Pro. Oke, ini kasih lihat dong. Ini. Ini tuh yang warnanya warna pasaran sih, guys, ini. Warna pasaran pas pertama kali keluar, jadi yang warna hijaunya. Gimana kalau iPhone 12 sekarang tuh pasarannya warna biru. Paling banyak disukain. Iya, paling banyak, paling susah, dan harganya sosokan dinaikin gitu. Lain sendiri. Padahal Iya, padahal sama kan? Padahal Cuma sama beda aja, warna aja. beda warna aja. Oke, ini 11 Pro aja yang berapa giga? Ini kalau nggak salah 64 apa 64 kalau 256? nggak salah. Oh, 2 Oh, 256. 256. Suka begitu dah. Lu beli iPhone tapi suka nggak aware gitu sama Berarti memory yang card-nya. 64 yang, memory yang card-nya. sebelum ini. Oh gitu. Ya, yang iPhone sebelum ini gue pakai iPhone 10 berarti ya. iPhone 10. iPhone 10, ya. Kenapa lu pakai sebelum kenapa gue tanya dulu, waktu lu beli harganya berapa? Nah, ini gue beli 2 Mm-mm. waktu itu. Satu lagi yang Pro Max Oke. berdua. Jadi yang Pro Max dipakai istri, yang Pro gue. Mm-mm. Terus itu gue lupa sih totalnya berapa. Pokoknya kalau nggak salah satunya ini gue kena tuh 18 ya. 18-an Kalau nggak berarti ya. salah. heeh. Dan kenapa lu milihnya iPhone 11 Pro yang mana kameranya? Kalau gua ngomongin teknis dulu ya. Ya langsung aja, kan ada 3, lensa standar, lensa ultrawide sama lensa zoom. Kenapa lu pakai itu? Apakah emang tuh kameranya kepake semua atau karena layarnya full gede semua, bukan yang 16:9 kayak iPhone 6, 7 ataupun 8 gitu-gitu. Kenapa, Pak? Kalau ini sih sebenarnya dulu awalnya kan sebelum ini gue pakai iPhone 10. 10. Terus iPhone 10 itu dulu juga yang memorinya gue sering full kan, karena gue dapetnya waktu itu Yang 64. yang 4 kalau nggak salah ya. Pokoknya sering full terus. Sedangkan udah mulai beralih nih, apa-apa pakai kamera kan gue. Jadi kalau gue bikin video, begini apa, begitu dioper ke handphone mau diedit-editnya di handphone karena mau langsung post di Instagram tuh sering full. Nah, pas banget waktu itu Ipar lagi butuh iPhone 10, mau beli dia gini-gini. Kalau dia untuk kepentingan kerjanya dia kan. Sehingga gue pikir kayak waktu yang tepat untuk gue jual. Terus gue cari apa ya gitu. Nah, istri bilang beli aja iPhone 11 tapi Pro Max 2. Nah, menurut gue Pro Max itu terlalu besar. Dia gue ini orang yang harus di kantong gitu. Nah, itu akan effort bawanya. Jadi gue yang Pro aja deh, gue bilang. Cuman kalau bisa jangan sampai memory full lagi, gue bilang. Jadi gue nih informasi aja, gue agak gaptek orang ini, gaptek. Jadi menurut gue nggak tahu tuh. Nggak apa-apa. Di sini nggak ada gaptek, nggak ada apa-apa. Pokoknya sebagai orang awam aja udah memilih sebuah gadget. Iya, jadi kalau ini pertama size, kedua lebih baru daripada si 10 pasti gitu kan. Secara awam aja gitu, pikirannya pasti lebih baru. Terus ukurannya tapi nggak jauh beda. Jadi maksudnya gue tetap bisa gue kantongin gitu. Karena kalau yang Pro Max terlalu besar. Kalau dari segi kamera, waktu itu dengar, jadi orang bilang, nanti ada white-nya, ada ininya gitu. Jadi waktu pertama kali beli, langsung cobain juga white-nya gimana. Cuman foto pemandangan gitu gue seneng. Tapi kalau pas foto teman rame, itu yang di pinggir-pinggir agak gepeng-gepeng gitu. Oh iya, distorsi. Bahasanya gitu ya. Semudah itu. Nggak apa-apa. Jadi kalau di Lightroom, gue edit pakai Lightroom tuh ada tuh benerin optik gitu. Tapi agak gitu dikit, agak mendingan dikit lah. Tapi nggak ketolong juga kadang-kadang, agak terlalu gepeng gitu. Tetap aja gepeng. Akhirnya jarang dipakai juga sih kamera itu, karena emang lebih seneng foto pakai kamera. Gue ada kamera Fuji kan. Bener, gue nggak bisa kantongin, Pak. Kegedean. Kalau istri kan pakai tas apa enak gitu. Kalau buat gue terlalu besar, jadi enggak, yang Pro aja. Yang Pro aja berarti. Dengan alasan orang awamnya lu milih 11 Pro itu karena emang size-nya ya. Size matter, bukan masalah kamera, bukan masalah prosesor, bukan masalah baterai, apalagi RAM kayak gitu-gitu enggak. Enggak. Jadi seorang penyanyi
hanya memikirkan seorang penyanyi ini ya, maksudnya nggak disamaratakan. Seorang penyanyi, seorang Mario Kocang memilih iPhone 11 Pro karena size-nya. Iya. Tuh, Terus jadi gue baru tahu apa? juga tuh di kemudian hari akhirnya ponakan gue beli yang 11 doang. Iya, iPhone 11. Iya, malah lebih besar. Lebih gede Gue emang. kaget juga, gue kira urutan tuh. 11 ya segini, Pro gedean 11 dikit, kirain Pro Max kecilan lebih gede gitu. lagi. Iya, ternyata enggak loh. Oke, ternyata begitu ya. Alasannya. Jadi Seawam itu gue tuh. iya, dan nggak apa-apa. Jadi teman-teman juga semakin terbuka pemikiran, yang nggak melulu semua orang yang membeli gadget itu tahu spesifikasinya kayak gimana. Jadi kalau orang beli ya 11 Pro, walaupun sebenarnya sekarang kan udah ada iPhone 12 nih, lo belum beli itu nanti aja ngasih tahu alasannya. Karena emang ya mungkin belum butuh. Belum butuh, dan pada saat lo mau beli iPhone 11 Pro itu cuma perkara gue pengen ukurannya segini udah. Tapi kameranya Pak, tapi ininya Bu, bodo amat, saya maunya yang ukurannya segini gitu kali ya. Iya, boleh dibilang 50% kayak gitu. Tapi nggak hanya size, karena kalau size misalnya pasti ada handphone lain yang ukurannya juga sama misalnya. Gitu. Oke. Kenapa ini gitu. Nah kalau atau iPhone-nya sendiri kenapa? Karena dari iPhone 5 memang pakai iPhone, jadi kayak udah kebiasaan kan. Nah ini juga gue nih dihina banget nih sama teman-teman gue ya. Apa nih? Di grup gue di Boxers, di antara para pencipta lagu, sama bahkan sama istri gue sendiri. Gue ini seaneh ini. Jadi Apa tuh? dulu kalau gue beli handphone baru, itu kontak gue pindahinnya manual bro. Oke. Jadi kontak tuh misalnya ada 400 berapa gitu. Tapi ya nggak dikit juga lah gitu kan. Sehingga kalau manual tuh, 400, men. iya. Jadi kalau manual tuh dianggap itu perbuatan bodoh gitu. Karena udah ada teknologinya yang misalnya ada backup nih dulu ya. Ada backup di apa, nanti di ini dipasang nyala gitu. Ada Ya. yang malah kalau sekarang tuh handphone kalau di itu ntar dia pindah gitu. Ya iPhone juga iPhone bisa ada kayak ya gitu. kalau saya. Iya. Itu istri gua akhirnya terakhir istri gua udah kesel banget tuh pas ini sini kamu tau beresin Ajarin. gitu. Dan itu berantem karena gua takut ada kontak yang nggak pindah Pak gitu. Oke. Ngerti nggak sih? Ngerti. Kalau manual tuh lu Ngerti kontrol lah. semua gitu Kerjaan kan. soalnya itu Iya, kan. iya. Paham. Nah, sebodoh itu dan kenapa dulu dari iPhone ke iPhone akhirnya itu pernah punya handphone satu lagi, pernah punya khusus buat kerjaan di situ deh gitu. Oke. Wah itu pindahin datanya aja lama karena beda lagi lah ininya gitu, terus nyarinya apanya settingannya, karena dari iPhone 5 ke ini juga nggak terlalu banyak perubahan kalau dari maksudnya kalau dari yang daily use-nya ya. Iya. Ya gitu Sehari-hari aja, dipakainya kayak gitu iPhone aja. ya kayak gitu emang. Jadi kenapa misalnya nggak ya kalau gitu beli aja Android yang size-nya juga segini gitu, kalau cuma mikirin size. Nggak juga, karena takut berubah lagi ininya nih, kebiasaannya nih, OS-nya juga OS-nya, ya. kayak gitu-gitu sih. Berarti emang karena ekosistemnya juga ya. Iya, Lu iya. laptop pakainya MacBook? Iya. Pantas. Oke. Berarti kita ini pas banget nyambung ke pertanyaan selanjutnya. Lu sebelum pakai iPhone nggak ada pakai Android? Android dulu pernah punya Samsung. Samsung apa? Lupa. Aduh, seri J cuma. Wih, Lawas oke, banget seri kan J. tuh? Iya, lawas. Oh, seri J. yang sekarang tuh Samsung yang lawas ya, tapi selalu diungkit-ungkit namanya selalu ada, itu J2 Prime namanya. Oh gitu. Iya, Karena- ada. Nggak tahu, karena banyak orang yang pakai aja, Masih terus pakai sampai gitu. sekarang masih awet. Oke. Terus, nah ini yang gue lupa, Sony. Ini sebelumnya lagi. Sony. Oh, sebelumnya lagi. Agak kecil, warnanya putih. Itu juga Android tuh. Gitu. Hmm. Nah di dua itu kelemahannya waktu itu sama memori. Oke, memori juga. Memori juga. Apa yang menetapkan lu, gua nggak kuat lagi nih sama Android, gua pengen nyobain iPhone. Apa Oh tuh? gitu. Bukan. Itu kan soalnya pindah Itu OS tuh. during the ini. Jadi gue sempat punya dua. Oh, Gitu. sempat pakai dua, Android dan iOS. Oke. Dulu Oke, pakai terus BlackBerry. pakai dua-duanya tuh, Iya. Samsung dan iPhone. Sampai akhirnya menetapkan, wah enakan iPhone. Apa yang lu temuin di situ? Iya. Nih buat teman-teman juga nih. Jadi waktu itu sebodoh ini aja sih. Pertama kali gue beli iPhone itu manajer gue yang jual. Manajer gue mau ganti, cobain loh, nih, cobain. Kok enak banget ya ininya, layarnya beda gitu. Yang si iPhone. Padahal Oke. sama, ibaratnya dulu gue sebodoh itu kayak sama-sama ngetik di layar gitu. Oke. Tapi kok beda banget ya gitu. iPhone 4 atau kalau nggak salah apa iPhone 5 ya, iPhone 4 ya kalau nggak salah. Tapi sebentar aja nggak lama terus gue beli iPhone 5 gitu. Karena kayak oh enak ya gitu. Terus screen maksudnya kayak dari aplikasi satu ke aplikasi lain, oh smooth ya. Smooth. Oh ini Oke. ya gitu. Berarti waktu lu ngerasain transisi perpindahan kayak ngelus layarnya si Samsung juga ya, Samsung sama iPhone tuh beda, lebih enakan yang iPhone berarti. Saat itu saat waktu gue beli Samsung gue akhirnya iya. Cuman gue bukan karena Samsung ngerasanya si Samsung kalah. Tapi karena kan yang gue beli Samsungnya mungkin juga bukan yang bagus gitu. Maksud gue waktu itu gue ngeliatnya gitu, mungkin yang Samsung untuk ini. Karena gue untuk kerjaan tuh waktu itu. Baik. Ya kerjaan pokoknya di sini semua lah gitu.
Jadi kalaupun juga nggak terlalu yang smooth gimana nggak apa-apa gitu. Bukan buat gue pakai main game atau bukan buat gue apa kan gitu. Cuman gue ngerasa waktu itu lebih enak si iPhone gue. Enak si iPhone, transisinya gitu-gitu nih ya, nggak lemot nih ya. Emang seperti itu sih Pak, memang Gitu ya? iOS Pak. Maksudnya walaupun si Samsung yang topnya juga gitu. Enggak juga, karena udah terlalu terbiasa aja. Jadi di Android itu ada kayak namanya teknologi refresh rate. Refresh rate itu kan kayak transisinya tuh kayak halus, smooth gitu-gitu ya. Di Android itu sampai sekarang ada angkanya itu 144 Hz. Jadi naturalnya atau normalnya iPhone itu cuma 60 Hz. Jadi di bawahnya dong. iPhone 60, si Android itu ada yang 90, ada 120 dan terakhir ada 144 Hz. Nah, itu makin tinggi frame rate-nya, semakin smooth berasanya gitu. Nah, si iPhone tetap di 60 Hz aja, tapi masih banyak orang yang suka. Udah segitu. Tapi kalau Android itu gengsi-gengsian. 90 lah, 120 lah, 144 lah kayak gitu. Pokoknya harus lebih lah gitu ya. Harus lebih kayak gitu. Cuma tetap aja. Mungkin emang orang tuh udah banyak yang nyaman sama iOS. Makanya mereka stick to the iOS atau mereka pakai dua-duanya. Ada Android dan ada iOS. Tapi kalau lu lebih milih udah iOS aja satu. Gitu. Nah, sekarang pertanyaan gue selanjutnya, di iPhone lu ini lebih seringnya tuh kepake buat kerjaan yang model kayak gimana? Kalau sebelum era maksudnya yang sekarang, maksudnya kan gue pakai iPhone kan juga udah agak lama nih. Kalau dulu yang paling pertama berguna adalah gue tuh kalau dapat nada dulu harus rekam di handphone. Baik. Jadi kan gue suka bikin lagu nih, gitu. Supaya nada nggak hilang nih, gue rekam di handphone. Nah, ya, semua handphone juga bisa rekam gitu kan. Yeah. Cuman menurut gua saat itu hasil voice recordernya si iPhone tuh bagus menurut gua. Gitu. Jadi gua waktu denger enak gitu, nggak buyar gitu. Jadi yang sering dipakai aplikasinya tuh voice recorder, terus notes karena gua nulis lirik. Karena gua kalau nulis lirik tuh bisa seminggu tuh, wow, ini pindah ke atas, pindah ke bawah lagi ini gitu. Jadi pakai itu. Baru setelah itu edit video aplikasi edit video gua juga yang normal banget, basic banget lah, gua cuma pakai InShot sama Splice gitu. Cuman gue seneng, gue bisa banget tuh pakai dua itu, masukin lagu di mana, ini di mana, gitu, ngedit. Kalau edit foto juga pakai handphone, pakai Lightroom sama VS Code. Gitu. Jadi dari kamera di WiFi ke sini, fotonya dipindahin ke sini, videonya gitu. Bener kan? Iya. Berarti lebih gue enak salah aja. kan? Ya nggak salah, Iya, emang nggak salah. Itu. Emang nggak salah, emang ada kelebihannya sendiri-sendiri sih. Takutnya karena gue subjektif kan. Lo karena udah pakai. Tapi di pendengaran gue kayak lebih ke gambar gitu, karena kan kalau beda dikit nih gue takutnya buyar nih. Moodnya waktu itu nggak ke situ tuh sebenarnya gitu loh. Nah kalau ini kayak sama gitu kayak Dede yang waktu gue bikin gitu. Dan ngomong-ngomong juga ini Pak Mario Kacang punya channel YouTube, lo ngerekamnya juga pakai ini? Pakai iPhone. Pakai iPhone gue. Gue terus ngeditnya pakai di iPhone juga. iPhone. Tuh guys. Tapi ada sih video yang kan pasti kalau dilihat ada video yang pakai kamera terus ngeditnya juga di laptop ada juga. Cuman mostly 80% kali ini pakai iPhone. Supaya kalau gua di mana-mana juga gua udahlah jangan hilang momen, gua pakai iPhone aja. Yo, sekarang gua mau nanya ini nih. Sekarang ini bukan sekarang, maksudnya dari tahun 2020 kemarin tuh rame banget audiens yang selalu pakai kata mending-mending. Soalnya kalau di penggunaannya gimana tuh? Penggunaan gini. Kalau di handphone ya, ada handphone baru keluar, misalkan dianggapnya tuh harganya nggak sesuai dengan spek yang ditawarkan. Terlalu tinggi maksudnya? Ya, harganya tinggi, terus speknya menurut mereka itu low end, tapi kok harganya tinggi. Ngapain beli itu? Mending yang ini aja, mending yang itu aja. Oke, itu di dunia handphone. Teman gua, kalau lo tahu dukun Vape, si Dupe. Oh, tahu. Tahu kan? Nah, kenal gua, kawan gua juga. Dia juga ada, dia juga pernah DM sama gua. Ini mending-mending juga tuh ada di dunia mod gitu loh. Mod dan liquidnya gitu. Ini anak Vape ya, guys. Daripada beli mod yang ini, mending yang ini, mending nih. Berarti dia digituin juga maksudnya kan? Iya. Nah, keselnya kita itu kalau mending-mending tuh ya lu boleh ngomong mending, tapi ya beli. Lu bilang misalnya gini, daripada iPhone mendingan Samsung gitu misalkan ya. Samsungnya beli. Ya lu Samsungnya berarti beli. Sedangkan dia komen gitu mungkin pakai handphone yang lain dan kayak cuma kasar itu kayak membacot doang. Terus udah habis itu puas terus jadi berantem di bawah. Gue suka ketawa aja sih. Gue suka ketawa banget asli. Tapi lu pernah cerita waktu itu kasus lain. Iya. Lu pernah cerita yang kayak gitu juga ramai di komen gitu. Ketawa-ketawa gitu loh. Nah, di dunia musik di dunia vokalis gitu, musisi ada nggak sih kayak mending, mungkin ya gue nggak tahu, ngapain sih pakai mic yang ini, mending yang itu aja lu belinya, atau pakai ear monitor gitu buat rekaman gitu, ngapain sih pakai yang ini, mending yang ini aja. Audiens gitu ada nggak sih? Gue cuma kepo doang sih. Berarti ini dari segi dunia properti manggung gitu? Iya, properti manggung gitu.
Kalau properti sih hampir jarang. Hampir jarang. Mungkin karena pemerhatinya juga nggak banyak sehingga nggak detail, apalagi yang detail gitu ya. Okay. Jadi kayak mungkin juga awam pasti nggak banyak yang tahu mikrofon itu ada apa-apa aja misalnya. Yeah. Atau kalau di segi band lah ya, atau biasanya yang akan lebih komen itu akhirnya lebih ke concern sama itu. Jadi kayak misalnya, bro lo kenapa pakai untuk gitar ini lo pakai ampli ini gitu, kenapa nggak ini? Jadi lebih ke supaya hasil bagus, bukan mau ngajak ribut gitu ya. Biasanya kalau yang ngeselin itu justru ke karyanya. Oke. Jadi misalnya karya gimana nih? Gue punya band namanya 3 Komposer kan. Kemarin nih gue bikin lagu nih, judulnya Beri Aku Waktu. Beri Aku Waktu ini ciptaan gue sendiri. Biasanya kita 3 Komposer itu ciptaan bertiga. Ada di YouTube nggak? Ada. Udah ada. Nah, nanti gue taruh juga di bawah. Biasanya kita bikin lagu tuh bertiga bareng. Tapi untuk album yang kedua ini gue bilang kalau masing-masing pun dari 3 ini punya lagu enak, nggak usah nunggu harus bikin lagu bertiga. Ayo kita buat. Toh lo salah satu dari kita juga kok gitu loh. Iya, ayo kita buat. Makanya lagu Bangun Cinta itu ciptaan temen gue Bem Minor. Nah yang Beri Aku Waktu lagu gue nih gitu. Nah begitu dirilis, biasanya komentar kalau di musik itu komentar ngeselin adalah, kalau gue kayak gini doang sih gitu. Kenapa nggak yang kayak sebelumnya gini? Ya masa gue harus bikin kayak gitu terus orang bosen kan gitu. Iya kayak gitu. Iya. Justru gue bikin karena gini ya, gue tuh sebagai penyanyi gitu, gue ngaturin banget flow di panggung gitu. Gue nyanyi lagu slow 3 lagu dijejer aja, itu penonton boring kan. Iya. So harus ada lagu beat gitu. Iya, mestinya semangatnya juga. Ketika gue nyanyi lagu beat terus seneng, janganlah dikomenin, Kak yang slow tadi sedih aja dulu gitu. Nggak gitu kan, gue nikmati nggak cuma dulu satu nih gitu. Semua menikmati di show gitu kan. Contohnya kayak gitu. Jadi lebih ke gitu. Itu kalau yang masih gue tolerir ya. Karena kayak, Kak kok lagu yang ini kenapa nggak dibikin dance gini. Ya cocok nggak gitu kan, kalau kita mau bedah ya. Ini dari audiens ya maksudnya. Audiens, gitu. Ini baru yang masih masuk akal nih. Yang lebih masuk akal lagi ya banyak, dan itu banyak. Akhirnya gue bilang udah nggak merhatiin musik, tapi emang netizen aja. Kayak misalnya gue lagi bilang, Kak ini lagu baru ini akan agak sedikit ada unsur reggae-nya, which is gue juga belajar berarti. Kalau agak kekurangan mohon maaf, misalnya gue lagi jelasin, tapi Kak di video klip ini agak gemukan ya. Nah itu gue udah itu body shaming ternyata. Ya udahlah ya gitu. Mungkin dia suka gue yang kurus mungkin. Oke. Ya, gue gitu aja, cuman kayak ya tapi kita lagi bahas kayak gini, gue kan sangat seneng kalau misalnya lu kasih referensi gue gitu, Kak kenapa reggae-nya nggak ini, yang kayak gini gitu misalnya, atau Kak boleh juga, bagus juga, atau dikritik nggak cocok Kak, mendingan pop aja ya kayak gitu. Ini sekalian gue jadi kepo juga, itu temen lo yang 3 komposer berarti 2 orang lagi, handphonenya iPhone semua kah? Dua-duanya tuh? Bem Binur pakai Sony. Oh, lupa cuman yang mana. Sony, Android berarti guys. Tengku Syafiq pakai Samsung. Dia doang yang pakai iPhone. Oke, karena kebiasaan. Emang ini gue lupa nanyain. Ini casing pakai apa sih? Ini ya istri gue yang beliin. Ada kerjasama lah kayaknya waktu itu. Oh, Simply Nice. Simply Nice. Ini soalnya gue juga semenjak punya anak berbahaya sekali kalau. Oh pasti banget Pak. Gue paham banget tuh. Di pinggir-pinggir ada kan. Oh iya. Udah lecet ya. Lempar gelas untungnya. Nah sekarang gantian nih, walaupun acara lo tapi gue yang nanya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa banget. Kita ngobrol sini. Iya, karena kan gue awam nih. Jadi dari teman-teman gue yang gue anggap lebih mengerti tentang dunia perhandphonean, pergadgetan. Jadi suka ada yang ngomong nih, misalnya ada rilisan baru gitu. Si iPhone baru tapi cuma gini doang ya. iPhone baru gini ya. Oh, iPhone-nya. Misalnya ada iPhone baru apa? Misalnya ada iPhone ini sekarang bisa gini. Nah, terus ada yang jawab misalnya, oh Samsung mah udah bisa gitu dari dulu. Oke. Misalnya gitu, atau apalah, atau yang kayak ini mulai bisa iOS berapa mulai bisa, kan ada widget. Oh, widget ya, kayak widget, Android gitu. Sama ini double tap belakang buat screenshot kayak gitu-gitu. Kan waktu diumumkan nanti bisa gini. Nah, si teman-teman gue yang ngerti kan dia bilang, Samsung udah bisa gitu dari dulu gitu. Terus ada yang bilang, kayaknya semenjak Steve Jobs meninggal, tapi tetap orang pakai iPhone banyak gitu maksud gue. Nah itu kenapa tuh? Kalau memang, tapi enggak, gue nanya bener nggak teknologinya jadi sebenarnya tertinggal jauh? Itu bener nggak dari itu dulu deh? Tertinggal sih sebenarnya iya. Tertinggal memang iya. Iya, karena Android itu udah banyak yang lebih to future. Udah terlalu banyak yang masa depan. Bahkan Android aja tuh sekarang udah ada yang tekuk-tekuk kan layarnya, ya kan, kayak Samsung Galaxy Z Flip atau Z Fold kayak gitu-gitu. iPhone juga belum. Terus kalau ngomongin soal software kayak yang tadi widget juga, orang masih stick to the iPhone itu yang kalau menurut gua ya, ini jadi nggak bisa pukul rata gitu. Menurut gua yang pertama adalah itunya sih, prestis. Karena dari dulu Apple tuh selalu konsisten ngejual semuanya mahal, tapi apa yang dibayarkan semuanya didapat. Kayak zamannya pertama kali emang yang dibuat sama si almarhum Steve Jobs ya. Maksudnya produknya dibuatnya simple, dipegangnya enak. Terus
yang paling penting apa yang udah dibuat sama Android terdahulu maksudnya ketika diimplementasikan di iPhone itu malah jauh lebih benar. Lebih smooth. Walaupun belakangan. Tapi lebih oke gitu lah ya. Jadi kayak ibaratkan lu bikin apa dulu, ya udah deh terserah, trial and errornya lu silakan cari sendiri. Abis itu gue yakin orang iPhone pasti ya ada juga dong mereka minjem Android 1 atau beli Android 1 buat ngerasain kayak gimana gitu kan developernya. Habis itu ya mungkin yang mereka sempurnakan gitu loh. Kayak sepatu di KW-in maksudnya. Beli yang asli, gue jual dulu yang jeleknya batch 1, terus habis itu ada batch 2, ada batch 3 sampai akhirnya bikin brand sendiri misalkan. Ternyata dia langsung berani jual mahal karena produk gua ya lebih bagus. Udah bagus gitu, bukan lebih bagus ya, udah bagus dan jadinya emang lebih bisa bersaing. Jadi makanya gua nggak heran sih kalau orang-orang tetap masih mau ngebeli iPhone lagi walaupun mereka tuh udah pakai Android yang paling canggih. Misalkan gitu dia udah pakai Z Fold 2 Sultan dong, handphone 33 juta masih mau beli iPhone lagi. Gengsinya pasti kena juga. Satu lagi ya emang udah terbiasa sama ekosistemnya iOS. Kayak lu pindah-pindah ke MacBook berarti kan pindah file gitu, AirDrop kan gampang kan? Sama, iya. Kayak satu lagi berarti. Kalau soal kenapa akhirnya gue nyaman di iPhone selain daripada itu tadi. Misalnya gini, gue kan emang handphone tuh kalau bisa nggak terlalu sering ganti. Kayak dari 5 ke 7 itu agak lama. Jadi gue kadang-kadang selain si iPhone 11 ini, iPhone gue tuh pasti udah rilis tahunan gitu. Jadi misalnya waktu gue punya 10 tuh, 10 itu nggak baru. Maksudnya orang-orang udah punya 10 semua, baru gue gitu. Karena gue emang lama ganti. Semakin nggak kepikiran lagi gue Samsung atau apa gitu. Karena gue ngafalin itunya aja udah bingung tuh. Ngapalin apa tuh? Seri-serinya. Gitu. Ada seri ya A, M, J, terus S, gitu. S, terus Note kayak gitu-gitu. Iya, dan benar, dari masing-masing ini juga ada lagi A01, A02, M1 gitu-gitu. Mungkin hidup gue udah terlalu penuh dengan gue hafal Chicago ini 2015, 2003. Kalau itu lo mau tanya gue hafal deh gitu. Gitu hafal ya? Kan? Jordan 1 yang mana gitu. Kayaknya udah terlalu banyak ngapalin itu jadi ngapalin yang lain males kayak Pak gitu. Ini berarti lu iPhone 11, lu berarti nggak kepincut nih sama iPhone 12 series termasuk yang ini nih Pak, nih yang mini kecil gini. Karena kan gue belum lihat istri gue nih. Biasanya dia kan yang ngeracunin dia dulu nih. Kayak gitu lebih kan. aware istri lu. Tapi pernah Pak, dia beli, gue enggak gitu. Pernah juga kira-kira gitu. Karena ini menurut gue belum perlu ganti gitu gue. Masih powerful lah. Gitu. Dan gue tuh tipenya kalau nggak rusak dulu juga enggak gitu ya. Gitu. Tuh, tapi lu jaga ya handphonenya ya? Iya. Soalnya enggak ini kayak rusakin anak gue bener. Kalau bukan dia sih ini awet banget Pak. Kenanya lu apik orangnya? Iya, apik gue. Dan lu berarti juga nggak masalah pakai casing tebel sebenarnya? Mau gitu pakai casing handphone yang tebel? Mau. Yang penting bisa gue bawa gampang aja, gue kantongin atau apa gitu. Intinya kayak gitu ya. Karena apalagi kalau gue manggung atau apa gitu, gue tipenya suka bawa handphone, kecuali kalau acara TV kan takut feedback atau apa gitu ya. Tapi kalau cuma manggung off air, gue tipenya bawa handphone karena hal-hal tak terduga apa di panggung, ntar gue bisa badiin gitu. Misalnya ajak penonton nyanyi atau apa gitu. Kalau nggak bisa masuk kantong susah Pak, ya? Panggil asisten ambil handphone, aduh kelamaan lah gitu. Paham. Ini berarti ya lu termasuk tipe orang yang pakai iPhone sebagaimana mestinya dan fungsinya ya. Bentar-bentar ya, bukan karena gengsi berarti Pak. Gue nanya nih. Kalau gengsi soalnya berarti harus yang terbaru harus punya gitu kan. Iya, kena ya. Kalau gue enggak sih. Enggak ya? Enggak. Tapi misalnya kalau ditanya nih, nanti mau ada iPhone 12 murah gini. Oh bisa tuh gitu. Tapi kadang-kadang hari itu tuh udah iPhone 12-nya udah lama tuh. Sering gitu tuh. Kayak iPhone 10 gue gitu. Jadi kayak orang-orang ya udah pada bosen, udah pada basi gitu ya. Lu baru ini lagi ya. Gitu. Dan itu enggak masalah buat lu? Enggak masalah gue. Tuh, itu guys, itu pakai aja yang sekarang lagi dipakai gitu kenanya. Gak usah mikirin gengsi. Even di kalangan singer, penyanyi yang mana juga pasti sering ketemu artis sinetron lah, terus juga ketemu penyanyi-penyanyi lain lah pastinya ya kalau misalkan lagi manggung-manggung gitu ya, atau lagi datengin acara-acara kayak gitu. Emang mereka juga pada mikir-mikirin handphone gak sih sebenarnya? Melihat ada polarisasi, Pak. Ada polarisasi. Ada kayak gitu. Jadi bahkan saat gua iPhone 10, itu ada temen gua pakai iPhone 5. Tapi gua ngeliatnya nggak jadi kayak ketinggalan zaman dia. Enggak. Karena kayak nggak tahu ya, dia ini banget sama handphonenya gitu. Jadi semua tuh udah di situ. Dia bisa apa gitu. Dia biasa kerja di situ. Dia ada edit apalah, gua nggak ngerti segala macam yang ini kalau ganti, walaupun dia bisa pakai aplikasi yang sama kan, aplikasi yang sama cuman handphone yang berbeda kan. Tapi yang namanya seniman tuh kadang-kadang kalau udah bukan pegangan tuh dia berubah feel butuh waktu tuh. Gitu. Sebaliknya, ada yang saat semua iPhone 11 pegang iPhone 10 tuh kayak agak malu gitu orang itu gitu. Ada Pak. Jadi kayak tinggal nyaman gitu. Berarti menurut dia mungkin performance itu utama gitu. Jadi gua harus yang prima, harus yang ini gitu. Dan itu
di dunia entertain sih pasti ada. Pasti ada ya. Karena dia nggak mau ketinggalan gitu kan. Ada. Dan kalau gue tanya ke elunya sendiri, lu tipe yang orang bodo amat? Mau orang mikirin apa gue pakai handphone jadul atau gue pakai handphone baru, termasuk yang bodo amat atau mikirin banget? Gue in the middle. In the middle. Jadi gue juga nggak mau si pencipta lagu ini si penyanyi ini kok ini banget nggak update banget juga, jangan sampai walaupun gitu. Sebenarnya nggak ada ruginya kan kurang update juga, cuman jangan sampai lah gitu, karena gue kan bermain di genre pop nih, jadi tetap harus ada border yang gue jaga gitu. Jadi nggak boleh terlalu kelawas juga. Gue bukan yang musisi indie yang nggak peduli pakai Nokia gitu ibaratnya. Gue nggak bisa gitu, gue tetap harus ini. Tapi gue juga nggak mau jadinya gue repot, gue harus beli ini yang baru udah keluar ini harusnya. Gue juga nggak mau terlalu gitu. Jadi I'm in the middle aja sih gitu. Jadi misalnya mungkin setelah 12 mungkin ada iPhone berapa gitu. Ada 13 nantinya mungkin gitu. Mungkin gua harus beli si 13 itu atau 12 gitu. Baik. Gitu. Dan seandainya kalau misalkan sekarang nih kan ya emang kebetulan lu pakainya yang 11 Pro. Misalkan masih pakai yang iPhone X. Lu nggak apa-apa atau mau ganti? Sekarang kan udah ada 12 nih. Terus lu sekarang masih pakai 10. Masih pakai 10. Biarin aja, bodo amat sampai rusak atau lu mau ganti. Tapi nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah, nggak ganti. Kalau waktu itu tuh karena ini memorinya full terus. Memori full, terus juga kebetulan lagi ada yang mau bayarin juga ya tadi ya? Iya, si ipar gua mau beli, terus si istri gua mau beli 11 sekalian deh gitu. Kayak gitu. Oke, jadi di mata seorang musisi Mario Kacang, handphone itu ya emang bener-bener kembali lagi kayak teman-teman gue yang sebelumnya udah pernah gue undang ke sini, cuma sebatas pendukung aja ya, pendukung pekerjaan, bukan sebagai penilai gengsi diri sendiri, bukan, bener-bener jadi pendukung aja. Jadi yang bisa diambil kesimpulannya atau maknanya, ya gunakan handphonemu sebagaimana mestinya, dan kalau bisa ya ngasilin duit, ya bukan untuk apa ya, kayak bukan untuk mengapresiasi orang lain ya. Bener nggak berarti gue bilang ya? Gue pakai iPhone 12 terus ada orang, wih di WhatsApp pakainya iPhone 12. Bukan kayak gitu. Bukan buat itu. Atau Mario Kacang pakai 11 Pro lah, udah ada 12, kenapa nggak beli yang 12 lu? Enggak. Dan gue nggak tahu kenapa waktu gue tahu lo pakai 12, dugaan pertama gue bukan karena lo ngejar update-nya. Karena gue rasa nih pasti ada di 12 yang kepake di kerjaan lo. Gue nuduhnya gitu. Kalau orang-orang yang kayak lo ya. Beda sama yang kayak yang gue bilang tadi, yang polarisasi di Iya, Pak. Karena dia sama aja pakainya, tapi kenapa dia harus kejar terus gitu loh? Masalahnya nih ya, bentar nih. Gue kasih tahu ke lo nih, Pak. Ini handphone gue 11 Pro sama Pak kayak lo, Pak. Masih ada. Kenapa? Karena waktu itu gue pernah bilang juga di video review. Sebenarnya kalau gue bukan reviewer, gue nggak ngejar gue mesti punya ini iPhone 12. Gue nggak akan ganti. Karena ini tuh masih powerful banget. Itulah yang tadi gue bilang juga semenjak, maksudnya yang lo bilang juga semenjak si Steve Jobs meninggal. Sebenarnya iPhone tuh kayak stuck aja sih di jalan. Gue nggak nemuin beberapa fitur-fitur yang ya fiturnya bagus, cuma nggak bikin wah. Kayak yang lo bilang aja, udah di handphone iPhone sebelumnya bisa begini, ya gue tinggal ngelanjutin doang di iPhone yang selanjutnya. Tapi nggak ada fitur terbaru yang bisa bikin lu tuh mesti banget ganti gitu loh. Ya elah, ini apa sih iPhone 11? Kan yang dibangga-banggakan banget kalau misalkan kita ngomongin fisik yang kelihatan mata ya. Cuma ininya doang, bodinya sekarang jadi kotak. Udah. Ini jadi mirip ini iPhone yang dulu ya? Iya. Udah, kelebihannya gini Pak, berdiri sendiri, mandiri dia. Udah. Kalau ini nggak bisa berdiri sendiri. Manja kalau yang ini. Pokoknya ini tuh gue beli emang kenapa juga gue milihnya 12 mini, karena menurut gue pribadi iPhone 11 series lu paling bener milihnya yang 11 Pro. Karena kalau kita lagi ngomongin fisik aja nih buat teman-teman yang mungkin baru mau beli iPhone ya, tapi di iPhone 11 series atau 12 series. Kalau menurut gue iPhone 11 itu kalau ada duitnya lu bener belinya iPhone 11 Pro. Karena di iPhone sebelum 11 series itu nggak ada yang kameranya 3. Kita sekalian ngomongin soal gengsi juga nih. Kalau teman-teman masih mikirin mau dilihat orang lain kayak gimana gitu ya. Orang-orang juga pasti ngeliatnya, wah kameranya ada 3 biji gitu loh. Dan itu baru ada mulai dari iPhone 11 Pro. iPhone 11 aja kan kameranya cuma 2. Terus kalau di iPhone 12 paling bener kalau menurut gua adalah iPhone 12 mini. Karena di sebelum 12 series iPhone tuh yang 18:9 yang layarnya full ya, kita ngomongin ya, nggak ada yang sekecil ini. Karena kalau lu makainya iPhone 12 Pro, dilihat dari jauh kelihatannya kayak iPhone 11. 11 Pro gitu maksudnya. Terus kalau lu beli iPhone 12, liatin dari jauh, itu juga kelihatannya kayak lu pakai iPhone 11 karena kan kameranya masih sama-sama 2. Tapi kalau 11 mini
ya orang ngelihatnya ini kameranya 2, tapi kok kecil banget sih iPhone? Berarti lain sendiri kan? Nah, berarti lain Ketahuan sendiri lah, gitu, ketahuan. Jadi kalau 12 tuh ada 12 mini, 12 mini, 12 aja, Hah? 12 Pro dan Pro Max. oh ada 12 Pro Max. Jadi ada 4. 12 Pro Max itu segede si 11 Pro Max. Oh, lebih gede, Pak. Oh lebih gede lagi. Lebih gede lagi. Lebih lebar lagi. Ampun. Lebih gede Itu nggak 0,2. Dengan Enggak buat mungkin. gue itu, dengan Enggak. buat Gue gue. juga megangnya gak enak. Itu udah kayak lu pakai iPhone 11 Pro Max udah pakai casing. Casing tebal. Iya, dan itu juga belum pakai casing. Gimana kalau lu Kalau pakai pakai casing casing? lagi, yo. Lu lihat di Tokopedia tuh banyak banget orang tuh yang jual lagi tuh gara-gara size-nya nggak cocok lah, kegedean lah. Kalau buat main game yang kayak gitu ngaruh nggak, Pak? Enak sebenarnya, enak. Cuma karena enaknya di baterai. Cuma kalau buat gue pribadi, gue tahu iPhone itu harganya mahal. Gue tuh nggak tega, Pak, main game di Di iPhone. situ. Iya. Jadi gue lebih ngehajar aja Android gitu. Kalau gue ya. Oke, paling segini aja obrolan saya, obrolan gua ngajakin Pak Mario Kacang soal gadget. Teman-teman silakan ambil kesimpulan sendiri. Balik lagi ke kebutuhan masing-masing. Pokoknya sayangi aja handphone yang sekarang lagi dipakai. Kalau belum rusak dan belum butuh banget buat ganti, nggak usah deh. Jadi bedain mana yang butuh, mana yang ingin. Iya, betul. Mario Kacang sekarang nggak butuh iPhone 12 Pro karena 11 Pro-nya masih bagus. Tapi satu saat misalkan ini lagi nggak dipakein casing, lupa dibanting sama anaknya, jatuh dari lantai 12, rusak, hancur. Itu mau nggak mau butuh kan jadinya. Nah, gue jadi masuk lagi nih, sorry. Oh, nggak apa-apa. Istri gue meninggalkan si 10-nya. Kalau gue kan dibeli, dia karena gitu. Jadi jatuh, layarnya ini apa? Oke, hancur. Mau gini kan, layar hijau-hijau gitu, terus kita benerin. Akhirnya udah sembuh, sembuh gitu. Tapi dia tipenya tetap harus jual gitu. Oke. Dia takut one day ada something. Ada something lagi. Jadi dijual. Nah, Tuh. jadi istri gue juga gitu. Dia jatuh rusak, pasti ganti. Iya. Berarti kasarnya kalau belum Tapi dia belum benerin rusak, dulu ya, tapi belum, dia benerin dulu. belum rusak belum ganti. Istri gue, Heeh. wah jarang banget. Tuh, gitu guys. Udah kalau misalnya udah rusak, udah nggak enak dipakainya, baru ganti. Itu namanya butuh. Tapi kalau sekarang lagi pakainya masih enak, terus ngelihat yang baru itu kayak pengen ganti, ya tadi yang gue sebut, pengen doang. Pengen doang. Kalau bener-bener yang udah mesti diganti aja. Nih kayak ini gue ganti 12 ya. Kenanya ini bukan pengen, kenanya butuh karena gue reviewer. Kalau gue kedepannya nanti gue nggak tahu ada update apa di iPhone 12, sedangkan teman-teman yang lain udah update gitu, gue Nggak bisa ceritain. iya, lah nggak bisa ya. ceritain Iya. jadinya. Ibaratnya ya 11 Pro masih oke banget, parah sih. Oke, sip. Oke. Thank you banyak Terima nih kasih. Pak Mario udah mampir ke Tangerang ya. Pasti. Duh. Deket Pak kita sebenarnya. Deket ya? Deket, enak banget di sini. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga dong ya ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Ke channelnya Mario Kacang nanti gue taruh di bawah, Instagramnya juga ada di bawah. Jadi teman-teman pastiin aja follow atau mampir juga atau subscribe juga channelnya Mario Kacang yang isinya lu ngebahas Sepatu, Jordan. Jordan ya. Jordan. Gue Wasa dan Mario Kacang. sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.